Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Sedikit lebih lama ya, saya agak jeda karena memang kebetulan saya ada proyek program Android. Jadi saya kasih tahu sekarang juga, saya akan mengeluarkan aplikasi Android untuk harga saham di Bursa Efek Indonesia. Itu akan ada chattingnya dan membantu Anda untuk berdiskusi dengan saham berdasarkan fundamentalnya. Jadi bagaimana bentuk aslinya, bentuk jadinya nanti akan saya perkenalkan, dan untuk follower saya akan saya beri kesempatan untuk uh, mencobanya nanti di versi betanya. Sekarang versi betanya sedang dalam proses gitu ya. Oke, kembali lagi ke masalah saham. Senin kemarin kita hiruk pikuk dengan harga saham GoTo, Gojek Tokopedia. Ya, saham ini memang begitu menarik perhatian karena orang melihat historinya Bukalapak yang tersiok-siok sekarang di harga 300-an ya. Dan itu berangkat dari harga IPO-nya 850. Meskipun sempat sebentar saja menikmati angka di atas 1000, kemudian secara perlahan turun. Dan di Tokopedia ini adalah hari kedua. Tadi itu ditutup sekitar di harga berapa ya? Sebentar. Di harga di harga 370, sempat menyentuh 360 ya. 364, 366 masalah. Dan saya memang sudah buy di 368. Kenapa saya buy? Saya memang nggak ngikutin IPO karena memang IPO-nya sendiri aja oversubscribe 15 kali. Jadi agak sulit untuk masuk ke sana ya. Dan saya juga memang tidak terlalu interest untuk masuk di saham IPO gitu karena ya kan lebih baik seperti ini ya. Melihat dulu, memahami dulu, kemudian masuk. Kalau memang sentimennya itu bisa dipertahankan ya masuk. Nah, tentu saja menjadi pertanyaan kenapa saya masuk? Apakah harga 370 sekarang ini atau 368 yang saya klaim saya masuk di sana itu cukup rendah? Harga tersebut bisa dibilang rendah, tapi juga bisa dibilang masih bisa rendah. Tetapi saya meyakini bahwa harga 350 itu adalah support kuat. Karena kenapa? Gojek Tokopedia berbeda dengan Bukalapak dalam banyak hal. Yang terutama adalah saham emisinya. Saham IPO-nya itu hanya 3,4%. Jadi 4,3 atau 3,4 ya, lupa. Kalau nggak 4,3, 3,4. Itu sangat sedikit sekali. Padahal kita tahu bahwa batas untuk perusahaan berkapitalisasi, perusahaan dengan modal di bawah di atas 2 triliun itu ada 10% dan yang rata-rata itu 7,5% untuk masuk ke floating gitu ya. Tapi memang untuk mempertahankan floating pasar gitu ya. Tapi memang saham GoTo ini punya karakteristik tersendiri karena saham yang di bawah 5% itu jumlahnya sangat besar sekali gitu. Itu karena banyaknya investor yang ada di sana. Selain investor utamanya tentu saja Sequoia, terus kemudian afiliasi dari Northstar, Patrick Walujo, dan juga ada saham-saham minoritas lainnya seperti Telkomsel, Astra, dan sebagainya. Karena banyaknya investor, terus kemudian Google, Tencent, SoftBank, karena memang sangat banyak, otomatis yang menguasai, yang menjadi pengendali itu hanya sedikit saja gitu. Jadi perusahaan sekelas SoftBank pun bukan termasuk pengendalinya di
Gojek Tokopedia. Ini menunjukkan bahwa secara pemegang saham memang Gojek Tokopedia ini sangat kuat gitu loh. Karena didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi dan perusahaan investasi yang bisa dikatakan berskala global gitu. Karena kalau kita lihat Sequoia itu juga memegang saham di Reddit, di WhatsApp, di Instagram, di Cisco dan sebagainya. Jadi bisa dibilang cukup kuat lah secara fundamental, secara teknologi, secara jaringan bisnisnya itu sangat kuat. Berbeda sekali dengan yang pernah saya bilang bahwa Bukalapak. Bukalapak itu sahamnya didominasi oleh MTech. Kita tidak memungkiri bahwa MTech itu perusahaan teknologi besar di Indonesia. Tetapi kalau dibandingkan dengan Google, SoftBank, Tencent itu, ya bukan bandingannya gitu. Dari segi teknologi dan kekuatan modal dan sebagainya itu bukan bandingannya. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple. Dan itulah sebabnya kenapa saya masuk di Tokopedia Gojek. Alasan yang kedua kenapa? Saya melihat bahwa IPO saat ini dengan presentasi yang sangat kecil 3,46, kemudian itu sudah termasuk 30% saham treasury. Jadi kalaupun saham ini turun, dia akan dibeli lagi ulang oleh perusahaan dalam bentuk treasury, dan itu artinya bahwa ada ambisi yang kuat dari manajemen sendiri bahwa mereka akan maintain supaya harga sahamnya itu bagus. Kenapa? Saya mencurigai bahwa kalaupun dia tidak dual listing di bursa lainnya, dia akan melakukan reg issue dalam waktu ya nggak sampai setahun ya mungkin. Setahun antara ya kurang lebih setahun lah. Antara setahun sampai 2 tahun atau malah kurang 1 tahun. Dia akan melakukan reg issue ataupun melakukan mencari mitra strategis aliansi yang lebih besar. Karena kenapa? Ini sudah dilakukan oleh Bang Jago yang fenomenal itu ya. Dia melakukan right issue itu beruntun 2 kali. Hanya dalam waktu 2 tahun gitu ya. Ya sekitar lebih 2 tahun. Itu sangat berhasil mendongkraknya. Di right issue pertama, Bang Jago itu juga kecil sekali sahamnya itu cuma di harga berapa ya? Pokoknya sedikit sekali. Kemudian di right issue kedua, harga sahamnya melonjak tinggi. Harga right issue-nya, harga perolehannya ya. Itu tinggi sekali. Dari situlah Bang Jago itu berhasil mengakumulasi modal bersihnya dengan sangat signifikan dan akhirnya bisa menciptakan ekosistem karena juga masuknya investor-investor strategis seperti Gojek, kemudian Temasek, dan itu saya pikir sepertinya akan diulangi oleh Tokopedia. Itu sebabnya saya mencurigai bahwa mereka dalam waktu dekat ini 1 atau 2 tahun ini akan melakukan reg issue ataupun dual listing. Saya lebih condong sih ke reg issue ya daripada dual listing. Tetapi keduanya itu membutuhkan harga saham yang bagus yang bisa dikerek naik ke atas. Itu sebabnya waktu IPO ini mereka juga melibatkan saham treasury. Karena sewaktu-waktu sahamnya itu bisa digocek-gocek dengan melalui saham treasury itu. Karena memang manajemen masih mempunyai kepentingan untuk mendongkrak sahamnya sehingga di reg issue kedua, reg issue ya setelah pertama otomatis setelah IPO ini dia akan mendapatkan dana yang lebih signifikan daripada 4,3 atau 3,4 ya lupa ya sekitar 3,4 kan. 3,4% tuh nggak worth it sekali gitu ya, terlalu kecil. Dia IPO untuk dana yang cuma sekitar 3,4% itu nggak nendang gitu kalau kata orang. Karena kenapa? Cuma bertambah ekuitasnya 3,4%, nggak nendang. Dan pasti mereka punya ambisi yang lebih besar dari itu.
Karena ya sesuai dengan strateginya juga, kalau kita lihat dari penggunaan dananya dia, penggunaan dana EPO kali ini, itu lebih difokuskan ke Tokopedia, ke Gojek Singapura, ke Gojek Tokopedia Gojek Singapura, Tokopedia Gojek Vietnam. Artinya memang mereka membutuhkan dana yang besar untuk bisa menjadi pemain yang kuat di Vietnam maupun di Singapura, dan bukan tidak mungkin mereka akan ekspansi ke negara-negara lain, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kompetitor dari Tokopedia Gojek itu sebenarnya bukan Bukalapak ya. Bukalapak itu bisa dibilang beda kasta lah. Jadi kalau kita membandingkan saham Bukalapak dengan saham Tokopedia itu nggak bisa gitu. Karena Bukalapak itu kalau menurut saya ya, bukannya menjelekkan, tapi memang banyak banyak hal yang nggak jelas gitu. Dana rekisunya pun sampai sekarang itu, dana IPO-nya sampai sekarang itu pun juga nggak abu-abu gitu. Dia malah masuk di Alofresh yang ya masih sekelas startup lah, masih sedang dibangun gitu loh. Itu nggak nggak masuk akal sama sekali, apalagi dia terbebani dengan mitra Bukalapak itu, yang seperti yang di video-video sudah saya jelaskan itu ya. Jadi kenapa saya pegang Tokopedia Gojek ini, memang saya tidak di untuk Tokopedia Gojek ini tidak di jangka pendek ya, minimal 1 tahun saya akan hold gitu, dan akan saya genjot begitu dia menunjukkan tanda-tanda memang apa yang, kalau memang mereka mengarah ke reissue atau IPO di dua listing di bursa lainnya, ya itu tanda-tanda bahwa saham itu memang benar-benar akan dipompa untuk bisa mendapatkan dana lebih gitu, dari sekitar dananya sekitar 15 triliun ya. 15 triliun tuh nggak ada apa-apanya gitu. Hanya 3,4% dari modal bersih yang ada sekarang itu. Untuk nutupin rugi operasional saja itu nggak nyukup. Dan saya mau masuk juga ke, kalau kalian lihat di net profitnya negatif, apakah itu benar-benar menunjukkan bahwa operasionalnya negatif? Nah, itu banyak yang salah salah apa ya, salah persepsi gitu ya. Kalau perusahaan sedang ekspansi gitu ya, otomatis belanja modalnya tinggi, arus kasnya itu negatif ya otomatis. Dan ketika dia sedang membangun sistem yang mahal, ekosistem yang mahal, kerugian itu nggak masalah gitu. Karena apa? Realitanya Tokopedia Gojek 10 tahun yang lalu dengan Tokopedia Gojek sekarang ini jauh lebih besar gitu. Jadi memang ada growth aset yang itu tidak semua orang yang punya modal bisa growth seperti yang ada sekarang ini. Jadi memang ada cost untuk menimbulkan growth total asetnya itu, dan itu wajar saja kalau akhirnya menimbulkan seolah-olah kerugian. Ya memang itu bisa dibilang rugi, namanya net profit. Tapi itu adalah apa ya? Semacam menghasilkan intangible asset yang tidak bisa begitu saja di akuntansi itu dikonversikan sebagai uang. Tapi besarnya, size-nya itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah investasi intangible asset, di mana ekosistem itu sangat mahal sekali. Dan yang namanya bisnis online itu adalah bisnis ekosistem, karena ketika ekosistem itu sudah terbentuk, pendapatan itu tidak hanya dari transaksi, dari banyak hal gitu. Dari eh, aliansi strategis, dari display, dari iklan, dari eh, ya iklan-iklan yang misalkan kerjasama dan sebagainya, itu semuanya menghasilkan uang. Dan selain itu juga kita tahu bahwa
Tokopedia Gojek itu kekuatannya ada di sektor finansialnya. Karena mereka punya GoPay, punya Bank Jago yang tidak dipunyai oleh Bukalapak saat ini. Kalau kalian cek Bukalapak itu pembayarannya ikut siapa? Ikut Dana. Ya kan? Padahal itu tidak berafiliasi secara jelas gitu loh. Jadi ya uangnya ngalir ke kantong orang lain gitu intinya. Nah, itulah yang membuat saya optimis bahwa saya tidak salah dimasuk di 368 ini, atau bisa disebutlah hari ini 370 kalau kalian ikut saya. Dan ketika dia, menurut analisa saya, ketika dia sudah menginjak di misalkan di 350, maka itu akan saya genjot untuk masuk 2 kali lebih kuat. Apakah saya nggak takut sahamnya akan turun? Patokan saya tentu saja investor-investor yang besar ya, seperti Northstar dan sebagainya, itu tidak sebodoh itu. Jadi saya ikutin mereka aja. Saya pikir mereka itu lebih pintar, lebih punya kalkulasi yang bagus untuk jangka panjang. Nggak mungkin mereka bunuh diri. Otomatis ya saya ikutin mereka. Kalau mereka optimis, ngapain kita hitung lagi? Follow the giant intinya. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa nantikan aplikasi saham saya sehingga kita bisa berdiskusi dengan saham, bisa sharing informasi online tanpa harus menunggu YouTube saya. Oke, see you next time.